Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, pada saat siang hari ini teman-teman ya, kembali saya akan share berita terupdate hari ini Selasa 6 Desember 2022. Seperti apa yang di layar, di sini dikatakan bahwa pengakuan Bribka RR yang ubah BAP seusai jadi tersangka pembunuhan. Artinya bahwa pada kesempatan ini saya akan share kepada kita di mana hingga pada akhirnya teman-teman ya, satu persatu soal kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini terungkap teman-teman ya. Sampai di sini juga kita melihat Bribka RR mengungkap bahwa dia uh, mengubah BAP ya seusai menjadi tersangka pembunuhan teman-teman. Bahkan dalam video maksud saya dalam salah satu video justru kita melihat di sini bahwa pengakuan atau penjelasan dari Bribka Riki Rizal ini ya justru PC lah yang lecehkan Joshua di Magelang atau bagaimana gitu loh ya. Kita akan lihat pada kesempatan siang hari ini teman-teman. Yang pertama dulu soal yang pengakuan Bribka RR yang ubah BAP seusai jadi tersangka pembunuhan. Kita lihat satu persatu ya. Di sini kita akan coba lihat teman-teman. Nah, ini dia ya. Ya. Sebentar, mana tadi? Oke, yang ini dari situs TV News ya. Di sini dikatakan Jakarta ya, lanjutan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Adapun terbaru pengakuan Bribka RR yang ubah BAP seusai jadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Ya, Sambo berkata begini kepada Riki Rizal. Itu dikatakan hari ini teman-teman ya. Beritanya. Sedikit demi sedikit fakta pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdi Sambo terkuat di persidangan. Ya, salah satunya terkait pengakuan Bribka RR yang ubah BAP seusai jadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Sambo berkata begini saat Riki Rizal bertemu di rumah Saguling. Kita lihat ya, ini dia. Ya, Riki Rizal mengakui bahwa perubahan BAP atau berita acara pemeriksaan itu diubah setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana pada tanggal 7 Agustus 2022. Kemudian diubah keterangan BAP itu, kata RR, atas adanya masukan dari tim penyidik di Tipidum Baris Krim Polri agar meringankan langkah Riki Rizal. Wow, ya kan? Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Ini dia ya. Saya hanya ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi yang mulia. Waktu itu kan saya ditetapkan sebagai tersangka tanggal 7. Malamnya saya diminta untuk berpikir. Sudah jujur saja, kamu susah kalau nggak jujur nantinya, kata Riki Rizal di ruang sidang pada hari Senin kemarin 5 November 2022. Namun demikian, RR tak mengetahui secara pasti siapa orang yang mengerahkannya untuk memberikan keterangan yang jujur itu. Lalu tak lama kemudian, Riki Rizal pun langsung diperlihatkan BAP dari terdakwa lainnya, yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E. Ya, oke. Ini dia. Saat itu keterangan dari BAP Eliezer juga sudah berubah. Tidak ada lagi keterangan tembak menembak, ya kan? Aha. Ia sudah bukan tembak menembak. Yang ditunjukkan ke saya itu setelah saya mengaku, nih baca BAP Richard. Terus saya kan punya testimoni, terus saya baca BAP Richard. Di situ menyampaikan bahwa Pak FS yang menembak Yosua semua. Terus Richard ada di kamar berdoa, kata Riki Rizal. Ya kan? Lalu dikatakan, maka dari itu majelis hakim langsung menanyakan kepada RR terkait mengapa alasan BAP tersebut diubah setelah menjadi salah satu tersangka. Kemudian kata Riki, selama dirinya belum ditetapkan sebagai tersangka, dia selalu merasa takut dengan Ferdi Sambo yang kerap memintanya untuk memberikan keterangan sesuai skenario. Waduh, lah ini dia ya. Seandainya saudara tidak ditetapkan sebagai tersangka, saudara tidak mengubah keterangan saudara. Itu ditanyakan oleh majelis hakim teman-temannya. Lalu dikatakan oleh Riki di sini, ketika kami pulang ke Saguling yang mulia, setelah pemeriksaan, pasti Bapak Ferdi Sambo menanyakan, terus bilang kamu bertahan aja.
sesuai skenario. Saya juga takut, Yang Mulia. Lalu dikatakan lagi oleh hakim, iya, makanya saudara mengubah ini setelah ditetapkan menjadi tersangka. Nggak ada kaitannya dengan BAP Richard. Ditanya lagi oleh hakim, ya kan? Dan kita akan melihat teman-temannya. Lalu dikatakan di sini, diberitakan sebelumnya, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR telah menceritakan bahwa dirinya merasa kaget dan takut saat melihat Baradae tega tekan pelatuk senjatanya ke arah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ia telah menceritakan hal tersebut saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim dalam persidangan agenda pemeriksaan saksi silang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin 5 November 2022. Namun demikian, majelis hakim saat selesai mendengar cerita Bribka RR tersebut tidak percaya akan kesaksiannya itu. Lantas hakim pun langsung menegur Bribka RR. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan teman-temannya. Lalu dikatakan di sini, hakim meminta kepada Bribka RR untuk berkata yang sejujurnya saat memberikan kesaksiannya. Pasalnya, hakim menilai Bribka RR masih menutup-nutupi insiden kematian Yosua. Ini dia, kamu berkorban masa depan anak-anakmu untuk menutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih nutupin kayak gini. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diamin aja cerita kamu, ujar hakim. Menurut hakim dikatakan di sini, keterangan diberikan oleh Bribka RR tersebut dengan RR tak masuk akal. Wah, itu kan tidak masuk akal teman-temannya. Ini dia, cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV jelas, bukti CCTV jelas, ya kan? Nah, itu yang pertama teman-temannya. Lalu kemudian kita akan coba lihat bagaimana opini atau ya tanggapan dari seorang saudara kita ini soal penjelasan Bribka RR. Kita lihat ya. Halo semuanya, sorry kembali lagi kita kasus dari video kali ini bahas adalah keterangan dari pemeriksaan saksi yang juga sekaligus terdakwa adalah Bribka Riki Rizal. Riki Rizal nilai hakim melakukan banyak sekali kebohongan yang sempat tanyakan oleh Yang Mulia Hakim karena tujuannya agar mengingatkan sana yang sedang menanti untuk mendapatkan berita baik ya, mendapatkan keringanan dari hukuman yang akan didapatkan oleh Bribka RR. Karena sampai sekarang hakim masih mempertimbangkan dan juga mengatakan dengan jelas kata-katanya seperti ini. Jangan pikir saya dari tadi diam saja, dipikirnya saya percaya dengan apa yang telah kamu katakan. Karena banyak hal yang tidak masuk logika yang telah Anda katakan. Ingat ada anak dan juga istri yang sedang menanti kamu di rumah. Jangan hanya karena mau menyelamatkan Verdi Sambo, kamu, saudara Riki, mengorbankan anak dan juga istri. Ya, ini jelas banget ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa keterangan di persidangan, ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai hakim yang mengatakan luar biasa. Maksudnya luar biasa adalah pada saat konteksnya diketahui Bribka Riki Rizal ini kan menjadi ajudannya Verdi Sambo hanya karena mendapatkan telepon dari Putri Chandrawati, walaupun sebelumnya memang mereka sudah kenal lama, bahkan Riki sudah sebelumnya. Nah, saat dia diangkat sebagai ajudan tanpa proses yang sama seperti Joshua dengan proses yang normal gitu kan ya, ada seleksi dan sebagainya, ini sudah menjadi hal yang mencederai rasa keadilan untuk anggota Polri sendiri. Kemudian juga diketahui untuk Bribka Riki Rizal ini, dia mendapatkan surat BKO itu di divisi Propam, tetapi pada kenyataannya tugas dia adalah untuk menjaga dan juga mengurusi hal rumah tangga terkait dengan kebutuhan anak-anaknya Verdi Sambo yang tinggal di Magelang, yang sekolah di Magelang. Mengurusi rumah tangga tuh ya bener-bener A sampai Z ya, suruh belikan bantal, belikan makanan, nyupir, dan sebagainya. Hakim juga giliran ini dan itu, bahkan Riki Rizal diketahui akan melanjutkan pendidikannya, tetapi kok tugasnya hanya seperti itu gitu loh. Ini ngebuat kita amazing banget. Ataukah sebenarnya yang disampaikan oleh Riki Rizal dan juga terdapatkan di keterangan persidangan ini hanya sebagian tugasnya saja? Ada sebagian masyarakat yang berpikir kayaknya ada tugas tersembunyi nih dari seorang Rizal, karena anak dari seorang begitu luar biasa mendapatkan fasilitas judang dengan level yang kalau aku cek dari di antara ajudan Verdi Sambo, Bribka itu adalah jabatan atau posisi yang tertinggi di sini. Itu luar biasa. Kemudian Riki mengatakan, FS bilang ibu sudah dilecehkan Joshua sembari menangis. Dia kaget, nanya kapan Pak di Magelang. Kok saya nggak tahu, bisa dekat sama tembak dia. Siap, saya tidak berani, tidak kuat mental.
Ini ada beberapa juga yang aku tidak percaya 100%, terutama pada kata-kata kalau seandainya Joshua melawan, kata Verdi Sambo, kamu bisa backup saya dalam persidangan. Dengan kata-kata si Ricky mengatakan kalau si Joshua melawan, artinya dia tidak merencanakan, tidak ada indikasi untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Itu adalah yang pertama. Dikatakan kata Ricky, biasa ngobrol, berhenti sejenak, menangis terus. Ini juga menurut aku bagian rekayasa yang dilakukan oleh Ricky, karena dalam peraturan untuk pembunuhan berencana itu ada poin di mana harus ada ketenangan untuk merencanakan, untuk mempersiapkan peralatan. Nah, ini apakah kategorinya dalam keterangan atau tidak? Ini yang berusaha disampaikan poin-poin dari saksi-saksi yang dinilai cukup meringankan untuk Verdi Sambo, juga untuk Bribka Ricky Rizal. Kemudian di Magelang, ini Ricky juga menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di tanggal 7 malam tersebut, sehari sebelum pembunuhan. Pada saat Ricky sudah sampai di rumah Magelang setelah ditelepon, yang mendapatkan telepon dari Putri Chandrawati yang diterima oleh Eliezer, sekitar 7 malam setelah itu adalah yang katakan, saya langsung naik ke lantai 2 dan lihat Susi nangis. Juga lihat Om Kuat kemerungsung, katanya. Kemerungsung itu kayak panik, kurang lebih. Saya lihat Joshua juga bolak-balik naik tangga dan saya kejar dia pakai pisau. Ini kata Kuat Ma'ruf. Kemudian Kuat Ma'ruf mengatakan ke Ricky, lihat ibu, karena dia mau mengejar Joshua. Nah, pada saat Ricky menemui Putri Chandrawati di kamar, justru dikatakan bahwa PC itu sedang tiduran, kemudian dikatakan, izin Bu, ada apa? Kenapa ibu tadi menelpon Richard untuk segera kami pulang? Karena sebenarnya pada saat dia ini dan juga Richard di alun-alun kota Magelang tersebut, dia mau menemui salah satu pengusaha pamong gitu untuk anaknya PC yang sedang bersekolah di sekolah taruna tersebut. Tapi akhirnya dia bertanya, ada apa Bu? Justru ditanyakan itu, pada saat dia bertanya, dijawabnya adalah dengan jawaban dari PC, Yosua di mana, Dek? Ini nih, bagi aku juga yang ada hal yang tidak sesuai logika berpikir. Orang kalau habis dilecehkan, menurut kata Putri Chandrawati, kok dia malah bertanya, Yosua di mana, Dek? Pengen ketemu, katanya. Aneh. Bahkan si Yosua juga akhirnya setelah berdrama-drama, ditemui dengan Ricky, justru Joshua bilang katanya begini, menurut Ricky, nggak mau ketemu PC dan KM. Intinya adalah itu, males katanya, nggak mau ketemu. Loh, ini kok jadi kesannya kayak si Joshua menjadi korban gitu kan ya. Kalau orang habis dilecehkan, aku males banget enak ketemu sama mereka. Tetapi kok justru ini kebalikannya. You know what I mean ya? Menurut versi mereka, Putri Chandrawati adalah korbannya, tetapi dia justru yang ngebet pengen ketemu lagi dengan Joshua. Tetapi Joshua yang dituduh oleh mereka sebagai pelaku, tapi malah nggak mau ketemu. Ini adalah hal yang sangat tidak sesuai masyarakat pada umumnya saat menjadi korban. Nah, kemudian dikatakan juga setelah dia ngobrol dengan Putri Chandrawati, melihat karena memang dia ingin tahu keadaannya, saya cari ke kamar pada saat diminta untuk mencari Joshua. Ini juga ada kejanggalan nih, pada saat dia bilang, setelah saya ngobrol dengan Putri Chandrawati untuk mencari Joshua, saya cari ke kamar dan ke belakang, dan tanya Richard juga. Richard lihat, kemudian dijawab tidak tahu, langsung tiba-tiba Richard itu mengikuti dia, katanya, karena saat itu dia juga juga satu dan yang aneh, akhirnya kan dia muter-muter cari Joshua, nggak ada, muter-muter garasi, ke dapur, ke kamar, tidak ditemukan. Jadi penuntut itu tidak menggunakan telepon, langsung jadi telepon WhatsApp, di mana kamu? Alasannya kata Bribka Ricky Rizal, ya karena rumahnya kecil, saya pikir kan gampang ditemui. Kata apa kok tidak, nelpon aja. Ya muter-muter, akhirnya dia mengatakan, oh saya nggak kepikiran. Bagi aku itu adalah sebuah reaksi yang tidak wajar aja ya, kalau mau pesen makan atau manggil adik atau manggil siapapun, walaupun rumahnya nggak besar, kita juga bisa nelpon langsung, WhatsApp dan sebagainya. Ini adalah reaksi yang tidak wajar. Akhirnya setelah dia muter-muter nyari Joshua dan mengamankan senjatanya Joshua di situ, dia baru akhirnya melihat berada di ujung. Aku tangkap ini dekat dengan pos satpam di perumahan tersebut, dan akhirnya disamperin. Yos, ada apa? Nggak tahu bang, itu Om Kuat marah-marah. Ayo kamu dicari ibu, nggak mau saya itu tidak sesuai dengan masyarakat pada umumnya ya, pada saat menjadi korban dan juga pelaku, justru actionnya adalah kebalikannya begitu. Kemudian dikatakan juga di sini kasus ini bisa ke persidangan karena Baradae bukan kesaksian saudara. Kita bisa bahwa itu kan hanya Baradae, tetapi juga adalah Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Tetapi yang diterima oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hanyalah Baradae. Bahkan selama persidangan dari tim LPSK melakukan pemantauan dan juga rekomendasi kalau memang ada hal-hal
tidak layak lagi mendapatkan cabut, menjadi salah satu hal dari Ricky Rizal karena dia kesan itu menjawab banyak hal lagi pada saat dia dilakukan pemeriksaan di Kadif di Propos atau divisi ya di Propos ya di hari pertama setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Itu menceritakan kronologi yang sekarang kita ketahui itu adalah kronologi yang merupakan skenario dari Verdi Sambo. Bagaimana mungkin seorang Bribka Ricky Rizal yang mengklaim dia tidak tahu ini, tidak tahu itu hanyalah inisiatif, tidak macam-macam, kok dia bisa mengetahui skenario-nya seorang Verdi Sambo? Itu adalah di malam pertama, di tanggal 8 Juli, tepat di sore hari yang di 10-an, prediksi ada waktu, dan pada saat mereka diperiksa di Propos itu, termasuk semua terdakwa ya, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Barada Richard Eliezer, itu sekitar mulai jam 8 malam. Hanya peristiwanya sudah disampaikan semua skenario yang telah disampaikan oleh Verdi Sambo. Ini Verdi, menurut aku si Rizal memang harus mendapatkan sesuatu hal yang kayak shock terapi yang diberikan oleh Yang Mulia Hakim. Karena aku melihat, diketahui juga sebenarnya si Baradae ini memang dipersiapkan untuk menggantikan Ricky Rizal. Anak Magoto Rizal akan melanjutkan pendidikannya untuk kemiliterannya. Nah, mungkin menurut aku karena ada banyak faktor kedekatan emosional antara Putri Chandrawati, Verdi Sambo, dan juga Ricky Rizal, ada hutang budi, itu intinya Yang Mulia Hakim selalu mengingatkan, ingat anak dan juga istrimu, seberapa berjasa pun Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati kepada Anda, kamu juga punya keluarga yang jauh, kamu punya tanggung jawab di sana juga, mereka juga orang yang berjasa dalam hidup, tanggung jawab untuk masa depan anak Rizal ini. Ini yang Oke, nah itu teman-temannya yang kita lihat pada kesempatan ini, dan kalau kita melihat di sini bahwa Bribka RR ini memang masih banyak kebohongan-kebohongan yang disampaikan, sehingga hakim pun meminta agar RR untuk memikirkan anak dan istrinya ya kan saat menyampaikan kesaksian palsu tersebut. Lalu kita melihat bahwa hakim menyebut peristiwa pembunuhan Yosua sejauh ini bisa menjadi terang ya karena kesaksian Baradae dan saksi dari Polres Jakarta Selatan ya. Kemudian dikatakan oleh hakim ya, cobalah kamu ingat anak istrimu ya, mereka di sana mendoakan kamu ya, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan, tetapi dengan begini ya kan, dengan begini ya kamu justru hanya mencoba mengaburkan semua peristiwa itu ya, itu dikatakan oleh sang hakim teman-temannya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa ya kita hanya ya saya hanya mengajak kita untuk tetap mengawal kasus ini karena bagi saya ini penting untuk kita terus menyuarakan ya, karena mereka ini adalah orang anak Tuhan ya, dan jangan sampai hanya oleh karena kejadian ini, karena kita banyak melihat teman-teman sampai sekarang juga banyak yang bilang itu juga banyak orang Kristen kok yang menjadi pembunuh ya kan ya, pembunuhan berencana lagi loh. Nah, jadi kita di sini ya kita tidak mau membela yang melakukan kejahatan, tetapi biarlah kebenaran tetaplah kebenaran, ya kan? Kejahatan tetaplah kejahatan. Jadi siapapun yang salah dan benar di sini, kiranya mereka semua akan menerima ganjarannya. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.